Desember ya, Pak. Akhir. Awal Desember ya. Awal Desember, semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa mengikuti kegiatan PAS dengan baik. Amin ya robbal alamin ya. Alamin. Nah, anak-anak, Pak Pur tidak bosan-bosannya kepada kalian untuk selalu mengingatkan ya. Rajin beribadah, rajin belajar, jaga kesehatan, dan jangan banyak mengeluh ya. Misalkan seperti ini, kalian merasa bosan di rumah nih. Setiap hari ada tugas, ada project, ada project. Matematika ada project, tematik ada project, semuanya ada project, PAI, olahraga. Nah, kalau kalian memang jenuh ataupun bosan, cobalah kalian mencari kesibukan seperti bersepeda, ya, bermain keluar, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau setelah main dari luar, diganti bajunya ya, cuci tangan ya, Pak. Cuci tangan, cuci kaki. Kalau memang waktu mandi ya mandi. Kalau pulang misalkan sore pulang jam 5, mandi habis main ya, agar bersih. Kalau nggak mandi, Pak, kotor, banyak virus seperti itu ya. Karena ya kita selalu berdoa ya kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali ya. Sama guru-guru ya juga merasa jenuh ya. Kita guru-guru sama kalian juga pengen ya karya wisata, bermain, bercanda, tertawa secara langsung. Kalau melalui video ataupun melalui Zoom memang ngajarnya ya kurang maksimal, Pak Pur rasakan sendiri. Kalau Pak Pur ngajar di kelas kan pastinya bisa langsung membantu kalian seperti itu. Iya. Apalagi sekarang ya kalau saya Pak sekarang dibantu sama ayah saya. Iya. Kalau di rumah PJOK sama TK seru, kalau di apalagi sama ayah saya. Sekolah PJOK sama TK seru, tapi kalau di rumah nggak seru. Oh gitu. Iya, kalau di sekolah ya seru lah kan ketemu. Tapi kalau di rumah tidak seru ya. Oke, langsung saja ya. Pak Pur akan menjelaskan materi kita yaitu subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, di sini kita untuk menjaga kesehatan. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 4 sampai 5, wathiyabaka fatahhir warrujza wal hujur. Warrujza fal hujur. Fahjur. Dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Nah, di sini Allah sudah memerintahkan bahwa pakaian kita aja suruh dibersihkan. Bagaimana dengan seluruh anggota badan kita ya. Jadi agar tubuh kita sehat, dari pakaiannya saja dibersihkan. Karena kalau misalkan pakaian kalian kotor ya, itu bisa menyebabkan penyakit kulit, penyakit pernapasan juga bisa. Misalkan pakaian kalian kotor nih, ada bulu nih, bulu kucing, bulu apa ya, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, Islam merupakan satu-satunya agama yang memberikan perhatian utama terhadap kesehatan manusia. Setiap muslim wajib menjaga kesehatannya. Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu contoh ya yang harus kita teladani. Rasulullah SAW bersabda, sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi badan itu anggota tubuh kita tuh memiliki hak ya. Hak untuk apa? Dirawat agar tidak sakit, dirawat agar bersih badannya, dirawat agar tetap tampilannya menarik ya. Jadi olahraga. Misalkan badan kalian merasa kegemukan ya, perutnya buncit ya olahraga ya. Misalkan badan kalian kotor ya dibersihkan ya, berwudu, mandi yang bersih seperti itu. Di antara hak badan apa nih? Kalau lapar ya makan. Kalau haus minum, dikasih hak ya, seperti itu. Ya. Nah, Islam melarang berbagai tindakan yang membahayakan fisik atau badan atas nama pendekatan keagamaan sekalipun. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kita itu jangan ya menjatuhkan diri ini ke dalam kebinasaan ya, ke dalam perbuatan Ya. dosa. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi badan ini harus Ya, kita Pak. rawat dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan perilaku hidup sehat. Gitu ya. Sehat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk dalam pembelajaran 1. Tubuh yang sehat dan kuat merupakan dambaan kita. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita bisa beraktivitas, bisa main, bisa belajar, bisa beribadah dengan baik, ya, dan beraktivitas secara sempurna sesuai dengan syariat Islam. Jangan misalkan tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, kalian digunakan untuk yang tidak berguna. Misalkan main game sepanjang hari, bermain sepanjang hari, capek ya. Betul. Main ada waktunya, bermain game juga ada waktunya. Bermain game ya Kalau cukuplah. tidur Cukuplah sepanjang 1 hari, Pak. jam. Cukuplah 1 jam seminggu sekali, 1 pekan sekali. Jangan setiap hari. Agar Tiap mata hari, Pak. kalian sehat. Mata kalian tuh sehat ya. Yang sudah berkacamata mungkin ya dikurangin lah bermain game. Pak Pur berkacamata. Iya, Pak Pur berkacamata. Benar. Tapi Pak Pur nggak pernah main game, paling hanya nonton YouTube, ya Google, searching. Dalam hadis dikatakan Muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada Muslim yang lemah. Oleh karena itu kita harus selalu merawatnya dengan baik. Rasulullah SAW adalah salah satu panutan umat manusia yang wajib kita teladani. Teladani itu apa? Kita tiru, kita ikuti ya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Yang baru masuk silakan. Nah, ada beberapa perilaku sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari, fitrah manusia itu ada 5, yaitu disunat, ya, dihitan. Tahu ya disunat? Mencukur rambut, ya, rambut kemaluan, memotong kuku, tangan dan kaki, serta mencabuti bulu ketiak, ya. Seperti itu. Jadi dibersihkan ya. Dibersihkan tuh sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Nanti ini mungkin akan dipelajari lebih jauh dalam fikih ya. Nanti bisa tanya ke Pak Yusuf. Oke. Bahwa ini adalah sehat. Sehat yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, memperhatikan halal dan sehatnya suatu makanan yang dimakan. Nah, jadi kita harus makan makanan yang halal dan sehat. Seperti itu ya. Jangan makan makanan yang haram ya. Nggak boleh karena contohnya misalkan iya itu ya. Daging B2. Tahu daging B2 ya? Dia banyak mengandung cacing pita. Cacing pita ya. Itu sangat berbahaya bagi tubuh. Dalam dunia kesehatan saja dilarang, apalagi dalam agama ya. Seperti itu. Yang kedua, mencuci kedua tangan sebelum makan. Berdoa sebelum makan dan minum. Dan yang terakhir, minum dan makan sambil duduk. Minum dan makan sambil berdiri. Nggak boleh, nggak bagus ya. Ini bagaimana caranya kita menjaga kesehatan dalam segi fisik. Bagaimana agar kita bisa sehat jiwa. Nah, jiwa kita ataupun roh kita, apa ya jiwa itu ya? Iya, kejiwaan. Pikiran kita agar juga sehat, itu juga penting. Selain badan kita sehat, jiwa kita juga harus sehat. Hati kita harus sehat. Yang pertama, jangan mudah emosi atau marah. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi kalau hati kita tenang, itu akan menghasilkan sel-sel yang membuat kita rileks, santai ya. Jangan mudah emosi. Kalau ada teman yang ngeselin ya dimaafkan ya. Sabar. Jangan mendengki kepada saudara semuslim ya. Jangan dengki. Dengki itu ya seperti iri ya. Iri, nggak seneng ya. Temannya ranking 1 nggak seneng, nggak boleh ya. Itu malah bikin kalian nanti pusing ya. Gitu. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan ya. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang yang terakhir Pak Pur akan menjelaskan mengenai
penyakit Bagaimana ataupun kelainan kita yang terjadi pada organ pernapasan manusia. Ada nih di halaman 41 ya. Nah, masih ingat manusia membutuhkan apa untuk bernapas? Gas? Gas, oksi? Oksigen. Nah, oksigen merupakan zat yang sangat penting untuk pernapasan manusia. Nah, berikut ini, siapa itu yang tiup-tiup? Diam dulu, siapa yang tiup-tiup? Speaker. Bukan. Nah, yang pertama adalah, nah bisa kalian lihat, Pak Pur akan menjelaskan. Berikut ini adalah beberapa gangguan sistem pernapasan manusia. Nah, ini dia nih. Gangguan sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada apa? Emfisema. Yang pertama ada emfisema. Nah, nih lihat nih. Disebabkan hilangnya Emfisema adalah kondisi yang tidak terjadi secara mendadak. Artinya kerusakan paru-paru yang ada telah terjadi selama bertahun-tahun. Perlahan-lahan ya. Orang dengan emfisema mengalami kerusakan pada dinding kantung-kantung udara atau alveoli. Jadi alveolusnya nih yang rusak nih ya, yang mengalami gangguan. Alveolus apa? Tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Nah, jadi kantung udara alveolinya nih rusak ya. Bagian paru yang telah rusak tidak dapat kembali ke kondisi sehat seperti sebelumnya. Nah, umumnya disebabkan apa ya? Tapi bisa diobatin nggak, Pak? Nggak bisa. Asap Tapi rokok. perlahan-lahan Asap ya. rokok. Disebabkan oleh apa? Asap rokok. Rokok. Nah, kalian kalau misalkan nih lagi pergi kemana, ada yang merokok itu dijauhin ya. Kabur, nggak bagus asapnya ya. Kalau dikasih tahu, Pak. Hah? Kalau dikasih tahu, ya kasih tahu dengan yang sopan boleh ya. Tapi kalau nggak mau nerima, khawatir tersinggung ya orangnya, lebih baik kalian menjauh ya. Menjauh seperti itu. Kalau tersinggung Tuh, lihat tuh dindingnya tuh warna hitam ya, mengalami kerusakan ya, alveolinya. Ini kan alveoli nih yang kayak anggur nih, tuh warna oranye, ada hitam-hitamnya ya, kelihatannya. Ya. Semoga kita selalu sehat. Kemudian yang kedua yaitu pneumonia. Nah, pneumonia. Nah, ini lihat nih. Pneumonia juga dikenal dengan Pak, istilah... maaf Pak, saya baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Pak, saya juga Pak baru masuk Pak. Saya Ya, juga nggak Pak apa-apa. baru masuk juga. Nanti ada rekamannya. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Nah, pneumonia nih, paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara juga, sama seperti emfisema. Di salah satu kedua paru-paru. Akibatnya alveoli bisa dipenuhi cairan, tapi kalau ini pneumonia dipenuhi oleh cairan ya, atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernapas. Ya, ada cairannya. Nanah. Pneumonia. Nanah. Ya. Pneumonia. Hanah kali. Kemudian, nah yang ketiga adalah influenza. Ini sering ya, flu disebabkan oleh virus influenza ya. Influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan timbulkan antara lain apa? Pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Nah, ini virusnya tuh. Virusnya kayak ini ya, kayak apa ya? Kayak spons flu. Iya. Ya. Ini virus. Corona nggak ada nih Pak, corona. Corona ya, ada nanti. Corona termasuk ya? Ya. Corona. Yang terselanjutnya yaitu asma. Nah, ini asma. Udah kemarin. Udah ya, sering ya dengar ya asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan. Nah, nggak dikebawahin Pak? Ada sumbatan, apa artinya ada yang menutupi ya? Ada yang menutupi saluran pernapasan kita yang disebabkan oleh alergi. Nah, ya alergi rambut, bulu hewan, atau kotoran, debu, dan tekanan alergi bunga.
Tekanan psikologis kalian tahu depresi ya, stres juga bisa. Makanya kalian harus Nggak tahu. tenang, Oh tenang. ya, Psikologis tuh stres, tenang, depresi. santuy. Santuy. Aisyah, Harus diam Aisyah, santuy. jangan coret-coret Aisyah. Ya, Pak. Faktor lingkungan yang menyebabkan gejala asma antara lain alergen baik di dalam maupun di luar ruangan. Jadi penyebabnya adalah alergi ya. Polusi udara, infeksi pernapasan, perubahan cuaca, dan asap rokok. Lagi-lagi asap rokok. Hmm. Ini biasanya kalau Emang penderita orang-orang asma dia rokok harus menggunakan dimusnahkan. alat bantu hisap ya untuk melegakan sumbatannya itu ataupun yang saluran pernapasannya kan disumbat. Jadi kalau pakai alat ini dia bisa terbuka seperti itu, alat bantunya. Selanjutnya yaitu tonsilitis. Nah, ini tonsil ini amandel. Halaman berapa, Pak? Amandel. Amandel tonsilitis. Lihat. Halaman berapa, Pak? Subtema 3 halaman Halaman 38. Halaman 41. 38. 41. 41. Tadi kata Pak Pur 38. Selanjutnya tonsilitis. Nah, lihat nih tonsil. Kelihatan nggak di gambar? Di layar-layar. Nah, tonsilitis adalah peradangan pada tonsil atau Peradangan pada amandel. Jika terjadi infeksi melalui mulut atau saluran pernapasan, tonsil akan membengkak atau radang yang dapat menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Nah, ini kebanyakan diderita oleh anak-anak SD nih, yang jajannya suka jajan sembarangan. Nah, sembarangan nih. Tuh ya, radang. Kalau yang normal nih, yang normal yang tidak merah nih, lihat nih, ini normal nih, yang nggak merah. Nah, kalau yang tonsilitis nih merah nih tuh amandelnya ya. Kebanyakan makan apa? Micin, ciki tuh. Micin, minuman Pak. Permen. Ya, minuman pengawet tuh. Apa tuh yang nggak bagus? Pop ice. Kalau Islam kan mengajarkan minumannya tuh air Coca-Cola. Ya, Islam mengajarkan tuh air putih, susu, madu ya. Minumannya itu. Apa lagi? Teh. Kurma makanannya. Boleh. Makan ciki boleh, makan yang micin-micin. Tapi harus teratur. Tapi jangan keseringan ya. Keseringan, jangan setiap hari. Harus teratur. Sayur dan buah, oke ya. Kalau nggak nih bahaya nih hasil amandel kalian ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu radang. Nah, ada rinitis yaitu peradangan pada apa? Hidung. Nah, hidung. Kemudian sinusitis adalah radang sinus. Radang sinus tuh di rongga-rongga ya, yang bermuara di hidung. Ada bisa dari telinga, bisa ya, rongga. Ngelek, Pak. Ngelek. Tes. Nah, itu dia Pak Pur. Tes. Ada ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang pertama ada rinitis, peradangan pada hidung. Yang kedua sinusitis, radang sinus ya, rongga-rongga yang bermuara di lubang hidung. Dan yang ketiga ada faring. Nah, faring adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang faring kita atau tenggorokan ya, faring. Faringitis. Laringitis, radang pada laring. Nah, tadi tenggorokan, kalau laring satunya lagi ya, laring. Ya. Yang terakhir adalah bronkitis, peradangan pada bronkus. Nah, di dalam paru-paru tuh. Cabang bronkusnya radang. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir tuh penyakitnya tuh. Apa ini, Pak? Ini yang hidungnya merah nih, rinitis hidung. Yang kedua yaitu sinusitis. Yang ketiga faringitis. Yang warna hitam laringitis. Radang. Yang terakhir bronkitis nih. Nih bronkitis tuh. Yang hitam apa, Pak? Laring. Ini laring hitam. Ini bronkus tuh. Ini bronkitis tuh, bronkitis. Bronkitis. Normal. Ini yang normal nih, cabang bronkusnya normal nih, bersih ya. Nah, kalau yang bronkitis gini nih tuh, ada peradangan ya, ada flek, ada luka. Jadi kayak ada penghalang gitu ya, Pak? Iya. Jadi napasnya susah seperti itu ya. Oke. Ya itu anak-anak ya. Ada atar di sini. Oh, ada atar. Atar dari mana itu atar? Iya tuh, Pak. Coret-coret ya, Pak. Adanya Rafan ya? Ya, kelihatan namanya atar. Oke anak-anak, itulah materi yang bisa Pak Pur berikan, cukup jelas ya.
Nanti videonya akan tugas, Pak Pak. share di YouTube kalau memang seperti itu. Halo guys. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya Tugasnya apa, Pak? guru Tugasnya? banget. Oke, ya tugasnya coba dilihat, coba dibuka Halaman. halaman. Halaman berapa, Pak? Yang pertama nih dari belakang dulu. Halaman 1. Nah, halaman 43 ya. Yang ini nih coba. Halaman berapa, Pak? 43. Oh, 43. Nah, Gangguan organ pernapasan manusia 1. Oh, ini mah yang ada di sini aja, Pak. Bebas ya? Bebas 3 aja, Pak. 5 aja. Oke. 5. Corona boleh kan, Pak? Corona? Corona boleh. Yeah. Nah, Mingsi. yang pertama halaman 43 ya. Halaman 43 benar. Halaman 43. 1. Ditandain dulu, ditandain. Yang pertama halaman 43 dikerjakan. Udah, Pak. Udah. Kemudian yang kedua, nah nih halaman 41. 41 dulu. 41 nih. 41. Ayo menjawab. Oke. 41. 43, 41. Ayo Terus, Pak. menjawab. Oke. Selanjutnya 44, Pak. 44 sama 45, Pak. Udah, Pak. selanjutnya 38. Dah, 3 aja. 38. Oke. 38. 43, 41, 38 ya. Oke. Silakan dikerjakan. Jawabannya bisa Halaman berapa, Pak? cari dalam Tuliskan kembali ayat 38, Mbak. 38, 41, 43. Oke, paham ya? 38. Pak Pur tulis di chat nih tugasnya. Halaman 38, 41. Oh, Pak Pur tulis di chat. Chatnya di slide, Pak. Halaman 38, 41 dan 43. 43. Cek ya. Oke. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, gampang. Oke, masih ada sekitar 10 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tanya apa saja boleh. Bahasa Inggris, PA, TIK boleh. Matematika boleh. Oke, Pak. Tematik boleh. Ingin tanyakan. Siapa yang belum mengumpulkan tugas matematika hari ini? Apa ya? Saya belum, Pak. Amir kumpulkan. Saya udah dari Ya, tadi Akbar malam udah. setengah. Bentar. Sama, Pak. Sama saya, Pak. Sama. Oh, Dari Gulbudin tadi mana? malam saya udah. Nanya apa? Sekali yang dikirim langsung saya, Pak. Langsung. Gulbudin. Halifah mau nanya. Tuh kayak influenza gitu-gitu. Hah? Halo. Kenapa, Pur Prin? nge-lag. Mana Kapur? Oh, kelihatan. Udah. Papor. UN-nya juga dikerjain kan, Papor? Matematika. Iya, UN-nya. Untung aja udah. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Gak ada. Bapak. Ya udah, Pak Pur yang bertanya ya. Ya. Coba semuanya jawab jujur. Doa pagi dibaca nggak sama kalian setiap pagi? Dibaca. Murojaah Al-Qur'annya. Baca nggak Al-Qur'annya? Nah, kemudian sholat duha. Kadang-kadang. Sholat subuh. Kadang-kadang juga. Kadang-kadang. Oh iya. Ya, wajib. Sholat lima waktu wajib. Yang nggak sholat subuh parah. Enggak, Iya. parah kayak Akbar emang. Ya, Kayak Akbar. anak-anak jangan Iya, bosan-bosan. Pak. Ya. Jangan bosan. Soalnya Jangan kan itu bosan belum belajar masuk. online. Karena sampai berkali-kali. anak-anak jangan bosan-bosan ya belajar online, sabar. Karena ya Pak Pur juga ingin sekali bertemu dengan kalian ya, belajar di kelas seperti itu.
Jadi kalau misalkan kalian merasa terbebani dengan belajar online, kalau kalian merasa capek, yaitu istirahat berarti ya. Istirahat bisa tidur, bisa nonton TV. Tapi istirahatnya jangan terlalu lama ya, jangan kebablasan. Nanti tugasnya nggak dikerjakan. Karena kan Pak Pur menilainya dari tugas hari-hari, dari PTS dan juga dari PAS. Kalau kalian ngumpulinnya di awal waktu itu masuk dalam ini loh, penilaian sikap ya. Pak Pur nilai sikapnya berarti bagus ya. Kalau misalkan yang telat-telat ya sikapnya ya cukup lah seperti itu. Tapi kalau misalkan yang rajin-rajin nanti Pak Pur nilainya kan nanti rapotnya ada rapot narasi kan yang kalau ngumpulin tugasnya rajin berarti sikapnya bagus ya. Seperti itu. Ya kita banyak-banyak berdoa ya. Semoga kita bertemu ya. Semoga Januari. Lihat WA aku, Pak. Semoga Januari kita bisa bertemu ya. Ada vaksinnya, jadi kita bisa. Besok ngapain kamu telepon? Anak-anak mungkin itu saja ya. Tematiknya silahkan dikerjakan. Dikumpulkannya Lihat besok, foto saja. Dikumpulkannya besok, dikirim lewat foto ya. WA ya. Oke? Oke, paham ya? Oke. Kan boleh nggak? Tri, lihat WA aku. Ngapain kamu telepon, Yus? Anak-anak, Lihat terima dulu. kasih kalian. Ntar HP ku lagi dipakai, gak bisa. Pak ucapan terima kasih, selalu jaga kesehatan, rajin beribadah dan rajin belajar. Sekarang kalian mendingan tidur siang. Tidur siang itu juga penting untuk Enggak, saya langsung ngerjain, Pak. Enggak, saya langsung Oke, yang ngerjain. langsung ngerjain. Langsung ngerjain. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh kumpulin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Boleh Thank you kumpulin Salma, sekarang. thank you Salma semuanya. Pak Pur, boleh kumpulin sekarang nggak, Pak? Boleh, ya boleh kumpulkan sekarang. Harus ngumpulin sampai hari apa, Pak? Besok terakhir besok. Ya. Oke. Dadah.